Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Setelah acara selesai, semua tamu undangan pulang. Setelah hari yang sangat sibuk itu, semua orang merasa lelah dan kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Setelah kembali ke kamar, Putri berbalik dengan kegembiraan, alisnya meringkuk sambil tersenyum. "Randy, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Kamu kenapa?" Randy mengangkat alis dan menatapnya. "Aku pikir hari ini aku merasa sangat bahagia. Tapi kebahagiaan semacam ini tidak ingin kutahan dalam hatiku saja. Aku ingin berteriak dan memberitahu orang-orang di seluruh dunia kalau hari ini aku sangat bahagia. Jika bukan karena para tetua keluarga Sanjaya, Putri pasti hanya akan berdiri di dekat jendela selama pesta itu berlangsung. Dia ingin memberitahu ibunya dengan keras, memberitahu dia bahwa putrinya sekarang sangat bahagia, dan membiarkan ibunya berhenti mengkhawatirkannya. Dia juga ingin memberitahu mereka yang telah menyakitinya dan mereka yang ingin menyakitinya, bahwa dia tidak akan bisa dirobohkan oleh mereka. Dia sekarang berdiri tegak dan hidup bahagia bersama keluarganya sekarang. Ayo ikut denganku." Randy berbalik dan mengambil jaket dan mengenakannya, membawanya pergi. "Kemana kita akan pergi?" Putri sedikit khawatir. "Kakek dan semua orang ada di sini. Tidak baik bagi kita untuk pergi keluar larut malam seperti ini." "Jangan khawatir." Randy membawanya keluar. "Ikuti saja aku." Putri mengangguk dan mengikutinya dengan senyum. "Kalau begitu aku akan mengikutimu mulai sekarang. Aku akan pergi kemanapun kau membawaku." Randy membawa Putri keluar, naik mobil berdua, dan mengemudi selama lebih dari 1 jam sebelum mencapai tujuannya. Setelah turun dari mobil, Putri menyadari bahwa tempat dia membawanya adalah Novus Giri Puncak Resort. Itu adalah tempat ketika mereka mengadakan acara untuk inovasi dan teknologi. Setelah turun dari mobil, Putri memegang lengan Randy dan bertanya, "Kamu adalah eksekutif Sandiga? Apakah kamu memiliki hak istimewa untuk tinggal di sini secara gratis?" "Iya," jawab Randy. "Karyawanmu di Sandiga diperlakukan dengan sangat baik. Aku tahu aku tidak akan berhenti, dan aku akan dapat menikmati banyak perlakuan istimewa di masa depan." Putri berkata dengan mengusap kepalanya ke lengannya. "Mengundurkan diri, perawatan istimewamu masih ada di sini," katanya. "Randy, jangan lupa, kamu masih memiliki Irfan Sanjaya di atasmu. Dia hanya berpikir bahwa dia membuatnya bahagia, dan Sandiga tidak seperti yang dikatakannya." Tiba-tiba mendengar Putri menyebutkan nama Irfan Sanjaya lagi, Randy berhenti dan menatapnya dengan serius. "Aku adalah Irfan Sanjaya." "Oke, sekarang kamu bilang kamu adalah Irfan Sanjaya." Jarang sekali dia bercanda dengannya, dan dia sekarang mengaku sebagai Irfan Sanjaya. Tapi jujur saja, kelakuannya sangat mirip dengan yang dibicarakan orang-orang tentang Irfan Sanjaya. Berkultivasi dengan sangat baik dan dari latar belakang keluarga yang baik. Jika Putri tidak melihat foto Irfan Sanjaya di internet, dia benar-benar percaya bahwa Randy adalah Irfan Sanjaya. "Apakah kamu tidak percaya?" tanya Randy. "Aku percaya padamu." Putri tersenyum dan mengedipkan mata padanya. "Kalau begitu Tuan Irfan Sanjaya, tidak bisakah kita masuk sekarang?" Putri tidak ingin percaya bahwa Randy sedikit tidak berdaya, dan tidak tahu harus berkata apa lagi, membawanya ke villa. Sebelum datang, Randy mengirim pesan kepada Dion, memintanya untuk memberitahu di sini bahwa staf manajemen di sini telah menunggu. Melihat mereka datang, orang yang bertanggung jawab segera menyambut mereka. "Tuan Randy, Nyonya Randy, silahkan." Mereka naik bus wisata dan langsung menuju ke area villa yang sama dengan yang pernah mereka kunjungi sebelumnya.
Setelah turun dari bus, berdiri di pintu, Putri merasakan emosi yang tak terkatakan di dalam hatinya. Ketika dia datang terakhir kali, dia dan Randy masih seperti orang asing, tapi kali ini dia telah menjadi istri aslinya. Randy tidak membawanya kembali ke kamar, tetapi berjalan di sekitar gedung ke pantai. Mendengarkan suara ombak yang menghantam bebatuan, Putri melompat dengan gembira, seperti anak kecil. "Berteriaklah jika kamu mau," katanya. Randy, Putri menatapnya, tiba-tiba sedikit terdiam. Ternyata dia mengantarnya lebih dari 1 jam dan membawanya keluar di tengah malam, hanya karena dia ingin menuruti keinginannya untuk berteriak karena hari ini dia sangat merasa senang. "Hah?" Dia menatapnya, matanya lembut dan indah. Terima kasih karena kamu telah begitu baik padaku. Terima kasih karena hari ini kamu membuatku sangat bahagia." "Iya, sama-sama." Randy mengusap kepalanya dan berkata, "Anginnya sangat kencang malam ini, jadi katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Kita akan kembali dan segera istirahat. Kalau begitu kamu juga harus berteriak denganku." Putri ingin menjadi orang bodoh hari ini, menariknya menjadi pasangan yang konyol dengannya. Randy mengerutkan kening dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Putri ingin dia berteriak di laut. Dia pasti tidak mau melakukan hal naif seperti itu. Putri meraih lengannya dan berkata, "Apakah kamu tidak mau?" Randy menjaga wajahnya tetap tenang dan masih tidak mengatakan sepatah kata pun. "Oke, kalau begitu, aku tidak akan memaksamu." Mana mungkin Randy mau melakukan hal gila seperti itu? Sudahlah, biarkan dia menjadi presiden inovasi yang sangat dingin. "Kalau begitu aku akan berteriak," katanya lagi. Randy mengangguk. "Aku bisa sangat menakutkan ketika berteriak. Apakah kamu takut?" tanyanya lagi. "Tidak." Dia akhirnya mau berbicara. Putri tersenyum puas. "Itu benar. Aku harus bicara sebelum aku tahu apa yang ingin kau ungkapkan." Wajah Randy tenggelam lagi. Khawatir mengolok-oloknya lagi, dia akan berbalik dan berjalan pergi, dan Putri tidak punya pilihan selain menerimanya. Dia berdeham, mengangkat tangannya ke mulut, dan berteriak ke arah laut, "Bu, bisakah kau mendengar Putri berbicara?" Putri bertemu dengan pria yang sangat baik. Dia sangat mencintai Putri, keluarganya juga menerima Putri dengan sangat baik. "Sekarang aku sangat bahagia, sangat bahagia." Karena dia terlalu senang, Putri benar-benar berteriak sekencang-kencangnya dan mengatakan hal-hal yang membuatnya bahagia hari ini. Setelah berteriak, dia juga membawa efek gema sendiri, dan Randy tidak bisa menahan tawa. Mendengar tawanya, Putri berbalik dan memelototinya. "Kamu tidak diizinkan untuk menertawakanku." Randy mengangguk. Putri memalingkan kepalanya lagi dan berteriak lagi, "Bu, jangan khawatir. Aku akan memperlakukan Randy dengan lebih baik dan akan mencoba membuatnya bahagia. Aku akan melindunginya dan tidak membiarkan siapapun menyakitinya." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Randy mendengar seseorang berkata bahwa dia ingin melindunginya dan hatinya sangat gembira. Waktu dulu, Randy tahu bahwa kesehatan ibunya tidak baik, dan ayahnya harus merawat ibunya agar bisa sembuh. Randy harus mengurusi urusannya sendiri. Dia berbeda dari anak-anak lain, dia harus menyelesaikan semuanya sendiri sejak dia masih kecil. Kemudian, Priscilia datang ke keluarga Sanjaya. Sebagai kakak laki-lakinya, dia menjaga dan merawat Priscilia dengan penuh kasih sayang. Itu adalah kebiasaan yang telah dia lakukan untuk menjaga adik perempuannya selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah berpikir meminta orang lain untuk melindunginya. Putri yang berada di depannya tampak sangat lemah, tapi tubuhnya yang ramping tampaknya penuh dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Dia berteriak, meneriakkan kebahagiaannya saat ini. "Putri," dia memanggil namanya dengan lembut di dalam hatinya. "Randy, apa menurutmu ibuku bisa mendengarku?" Putri berbalik dan menatap tatapannya yang panas. Randy mengangguk, "Iya." Putri berlari dan memeluknya. "Randy, apakah kita akan selalu bahagia?" Randy mengangguk, "Iya." Dia menjawab dengan sangat singkat setiap pertanyaan yang dia tanyakan.
tetapi Putri tidak akan peduli padanya. Karena dari awal dia tahu bahwa Randy memiliki kepribadian seperti itu. Mungkin kepribadiannya yang membuatnya lebih menarik, yang lain tidak tahu, tetapi dia menyukai kepribadiannya. Meskipun dia tidak suka berbicara, dia tidak tahu banyak tentang memperhatikan seorang wanita. Contohnya masalah malam ini, dia rela berjalan jauh untuk membawanya pergi ke tempat ini. Putri takut akan sulit menemukan pria yang bersedia melakukan ini untuk istrinya. Dia berkata lagi, "Aku sudah selesai, ayo kita kembali." Sekian dulu ya cerita kali ini. Kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.